Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Mesbah Doa, dimanapun berada pada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau datang pada Tuhan malam ini. Kita mau bawa ucapan syukur kita, penyembahan kita. Biar malam hari ini hadirat Tuhan boleh turun dimanapun berada kita saat ini. Kita menikmati indahnya kasih Tuhan pada malam hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih jikalau kami masih boleh diberikan kesempatan Tuhan di malam hari ini untuk kami datang menyembah Engkau. Kami ingin menikmati indahnya kasih-Mu ya Tuhan. Kami ingin menikmati hadirat-Mu, pelukan kasih dari Tuhan, dekapan kasih Tuhan, biar kami boleh rasakan. Kami percaya hadirat-Mu memenuhi setiap kami dimanapun kami berada malam hari ini. Biar hadirat-Mu terus nyata. Biar perkenanan Tuhan nyata atas setiap kami umat-Mu Tuhan. Jemaat-Mu Mesbah Doa, dimanapun berada malam ini, kami mau nikmati Engkau. Mari kita sama-sama datang dengan segenap hati kita, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan kita. Mari datang sama Tuhan. Mari mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Jikalau sepanjang hari ini Tuhan menyatakan kasih-Nya, menyatakan kuasa-Nya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau Tuhan Yesus. Bahkan di saat badai ada di dalam kehidupan kami tetap tenang saat kami berjalan bersama Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami tenang bersama-Mu. Kami aman dalam hadirat-Mu, Yesus. Kau sumber kekuatan kami, sumber perlindungan kami, hanya Yesus. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu ya Tuhan. Bapa Kau Raja, Bapa Kau Raja, Kau Raja atas semesta. Kami tenang, ku tenang sebab Kau Allah. Kau Allah. Mari naikkan dengan segenap hati kita. Di saat badai bergelora, kami terbang bersama-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau yang memberikan kekuatan untuk kami. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu Tuhan. Amin. Kau yang memberikan kami kekuatan atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allah. Kau Allah. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Sekolah kekuatan kami Tuhan atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kau Allah. Mari dengan segenap hatimu. Di saat badai bergelora, ku akan
terbang, ku akan terbang bersama ya Tuhan. bersamamu. Terima kasih, terima kasih. Bapa Kau Kau Raja Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. syukur Tuhan Kami tenang dalam sebab Engkau memegang tangan kami. Kami tenang sebab kami berjalan bersamamu Tuhan. Kami tenang, Kau gunung batu kami yang teguh, kota benteng perlindungan kami. Hanya Yesus, Kau yang memberi kemenangan. Yesus, mari sembah Dia. Oh Tuhan, kami sembah Kau. Yesus, kami sembah Kau. Terima kasih, terima kasih Yesus. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu ya Tuhan, melewati setiap badai hidup kami. Kau Raja Kau menyertai kami. Terima kasih. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai, bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai, mari dengan iman, Yesus, Engkau ada menyertai kami Tuhan, memberikan kekuatan. Terima kasih Yesus. Atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Yesus. Mungkin saat-saat ini kita di dalam kondisi yang sedang kurang baik. Tetap bersyukur pada Tuhan, tetap bersandar pada Tuhan, tetap berserah kepada Tuhan. Sebab Dia yang akan memberikan kekuatan, Dia yang memberikan pengharapan yang baru. Tetap memuji Tuhan di dalam segala kondisi, bahkan yang terburuk sekalipun. Kami mau tetap belajar Tuhan untuk menyembah-Mu di dalam setiap kondisi apapun yang kami alami. Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami, Kau sumber kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, biar mulut kami penuh dengan pujian. Oh Yesus, mari sama-sama. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan ya kepadamu Yesus ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian, mulutku
kepadamu ya Yesus, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari Kau beri, sepanjang hari Ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya. Kembali lebih lagi, nyatakan dengan segenap hatimu. Oh, mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian. Amin. Kau diagungkan Tuhan, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri, sepanjang hari ku beri penghormatan hanya padamu Yesus, Yesus. Amin. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, Yesus, Yesus Tuhan. Amin, amin. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Yesus, hanya Kau yang layak ditinggikan, hanya Kau yang layak disembah. Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja. Oh, terima kasih Yesus. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus. Yes, mari sembah Dia. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus, Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Engkau yang besar, layak Tuhan. Haleluya. Segala pujian kami bagi-Mu Tuhan, yang layak terima setiap pengagungan dari mulut lidah bibir kami, sebab kami punya Tuhan Allah yang sanggup. Engkau besar Tuhan, segala puji yang bertata. Haleluya. Kami berikan penghormatan tertinggi kami bagi Engkau Tuhan, sampai selamanya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona.
Segala pujian kami Tuhan segala pujian bagimu, bagimu ya Tuhan. hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. segala pujian penghormatan tertinggi kami bagi nama di atas segala nama, hanya Yesus, hanya Kau haleluya. Oh, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. kami panggil namamu Tuhan. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian dan penghormatan kami bagimu. Bagimu ya Tuhan, Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari bersama dengan segenap hati kami nyatakan, Allah yang besar, haleluya. ajaib dan mulia. Besar dan perbuatanmu ajaib atas hidup kami sampai hari ini Tuhan. Segala pujian kami bagi Allah yang kudus, yang layak bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Segala pujian bagimu Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian hanya bagimu Tuhan. Kami menaikkan setiap pujian dan penghormatan kami bagi Engkau malam hari ini. Ditinggikan Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Kemuliaan bagimu Tuhan. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. hanya Engkau yang layak ku agungkan. Segala pujian kami bagimu Tuhan, yang kudus, yang layak. Kami meninggikan Raja di atas segala raja, sebab Engkau layak terima setiap pengagungan dari mulut lidah bibir kami Tuhan. Buat setiap kebaikan-Mu Tuhan, perbuatan-Mu yang ajaib, mujizat-Mu atas hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Engkau layak. Oh, sekali lagi mari bersama nyatakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian kami bagimu Tuhan. Bagimu ya Tuhan. Layak. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat malam hari ini kami boleh
Tuhan izinkan kembali berjumpa di Mezbah Doa. Semua karena kemurahan dan kasih Tuhan. Biarlah hati kami terus rindu mencari Engkau, mencari wajah-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih. Iya, saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa. Hari ini saya sedang berada di Jawa Tengah, di Solo ya. Ada beberapa pelayanan di Solo dan saya percaya saudara kita semua boleh ya terus ada di dalam kasih Tuhan. Iya, baik, sebelum kita lanjutkan pembacaan firman Tuhan, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu karena kita percaya kesaksian akan menambah iman kepada Tuhan. Shalom Ibu Debbie Basjir, ya puji Tuhan Bu, ya nama saya Bram. Saya pendengar setia Mezbah Doa dan juga Mezbah Syukur ya. Dan ya juga sudah hampir 2 tahun ya. Saya mau bersaksi ya, puji Tuhan, pada beberapa bulan yang lalu mata kiri saya mengalami satu kecelakaan sehingga menjadi gelap ya akibat kena kok bulu tangkis. Lalu saya dirawat 3 hari, saya bahkan muntah-muntah karena menurut dokter terkena ke syaraf. Kejadian ini saya renungkan Bu, bahkan saya akhirnya mengucap syukur karena Tuhan itu masih sayang kepada saya. Karena saya ditegur agar saya tidak mengulangi lagi ya melakukan perselingkuhan dan juga nonton film porno lagi ya. Puji Tuhan kalau Bapak merasa ditegur Tuhan, matanya gelap, buram, kena kok bulu tangkis ya. Saya saat itu belum dijamah Tuhan dan juga belum disembuhkan selama 3 bulan. Ya, meskipun saya sudah tiap hari berdoa, saya bernyanyi, saya mendengarkan khotbah-khotbah, bahkan mata saya juga sudah dioperasi. Ya, saya dilarang oleh dokter kena angin, kena debu, kena air, kena cahaya. Ya, dan karena itu ya jelas saya tidak bisa beribadah ke gereja selama 3 bulan. Akhirnya karena hanya di rumah, saya stres di rumah. Namun puji Tuhan saya mendengarkan khotbah-khotbah Ibu dan saya ingat ya pesan Ibu Debbie ya, tidak boleh bersungut-sungut atau menyalahkan Tuhan. Ya, bahkan ya jangan menuduh bahwa Tuhan itu memberi pencobaan. Kita harus menjadi pemenang. Ini hanya cobaan biasa karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil asalkan kita mau bertobat, percaya dan mengandalkan Tuhan. Puji Tuhan Ibu ya, pada awal bulan dengan iman saya akhirnya pergi ke gereja setelah 3 bulan di rumah. Saya pergi ke gereja dengan mengendarai mobil sendiri. Ya, tentu di dalam gereja saya memakai kacamata hitam dan saya menjadi tontonan dari orang-orang. Setelah selesai ibadah, saya mendapat jamahan Tuhan. Puji Tuhan, sekarang mata saya sudah semakin sempurna. Tuhan beri kesembuhan sampai sekarang. Ya, saya mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang luar biasa, dahsyat, heran dan ajaib. Demikian kesaksian saya Ibu. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Juga buat Ibu Debbie Basjir dan seluruh tim Mezbah Syukur dan Mezbah Doa. Ya, biarlah Tuhan memberkati, bahkan memberi hikmat lebih dalam lagi dalam pelayanan Ibu. Maaf kalau kesaksian saya panjang. Tuhan memberkati. Wow, saudara, luar biasa ya. Itulah kalau kita mau memahami cara Tuhan. Secara tidak sengaja, ya mata dari Pak Bram kena kok bulu tangkis. Akhirnya kena syaraf, sempat dirawat di rumah sakit, muntah-muntah, tidak bisa melihat yang satu mata. Di dalam ya pergumulannya itu Tuhan menegur agar dia bertobat dari dosa perselingkuhan, juga ya terikat dengan film porno. Sehingga akhirnya ya setiap hari dia berdoa, dia bertobat, ya memohon ampun kepada Tuhan. Akhirnya matanya harus dioperasi 3 bulan, tidak bisa kemana-mana, tidak boleh melihat cahaya.
ya, dan dia terus mendekatkan diri kepada Tuhan, mendengarkan khotbah-khotbah, bahkan belajar bersyukur dalam keadaan yang tidak enak. Saudara, ketika kita mau membuka hati, kita tahu bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala perkara. Tuhan itu ada dan tegurannya itu nyata. Jangan kita berpikir bahwa Tuhan itu tidak ada hubungannya lah, saya bersinah dengan mata saya ini kena kok bulu tangkis. Saudara, Tuhan itu turut bekerja dalam segala perkara. Ya, puji Tuhan ya, kalau Bapak masih menyadari bahwa ini teguran Tuhan sehingga Bapak bertobat dari nonton film porno, bahkan juga terikat dengan dosa perselingkuhan. Ya, sehingga lewat perkara ini membawa pada pertobatan. Ya, Tuhan masih bekerja, Tuhan masih berbicara kepada kita walaupun lewat penderitaan, sakit penyakit. Ya, Tuhan masih berbicara. Sehingga Bapak ya memang secara fisik sakit tetapi mendatangkan kesembuhan bukan hanya kepada mata tetapi mendatangkan kesembuhan secara jiwa. Ya, karena Tuhan ingin jiwanya Bapak itu diselamatkan. Sekarang Bapak bertobat dari perselingkuhan dan juga dari terikat film porno. Ya, saudara, Tuhan kita Tuhan yang baik, Dia turut bekerja dalam segala perkara. Saya berdoa semua kita yang mendengar hari ini yang masih menyimpan-nyimpan dosa perselingkuhan, ya pornografi, homoseksual atau apapun, kepahitan, ya mari kita lepaskan semua dosa-dosa itu supaya kita semakin hari semakin hidup berkenan kepada Tuhan. Iya, puji Tuhan, terima kasih Bapak, kesaksiannya luar biasa. Saya percaya memberkati kita semua ya, dan biarlah ini juga menjadi ya satu acuan bagi setiap kita yang mau sungguh-sungguh hidup ya bergantung kepada Tuhan, percaya bahwa ya Tuhan itu tidak jahat tetapi Dia ingin kita semua bertobat. Iya, saudara, bersyukur ya, kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Tadi malam kita sudah melihat kejatuhan Salomo ketika dia diberkati dengan kekayaan yang melimpah, dengan kemuliaan. Ya, dia tidak tahan dengan kedagingannya, menikahi banyak perempuan-perempuan asing, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, bahkan para penyembah berhala, sehingga akhirnya dia terseret masuk ke dalam penyembahan berhala itu. Dan kita akan melihat kejatuhan demi kejatuhan yang dialami Salomo karena akhirnya Tuhan menentang dia. Sekarang kita lanjutkan 1 Raja-Raja pasal 11 ayat yang ke-14. Judul perikopnya lawan-lawan Salomo. Kemudian Tuhan membangkitkan seorang lawan Salomo, yakni Hadad, orang Edom. Ia dari keturunan Raja Edom. Sesudah Daud memukul kala orang Edom, maka Panglima Yoab pergi menguburkan orang-orang yang mati terbunuh, lalu menewaskan semua laki-laki di Edom. 6 bulan lamanya Yoab diam di sana dengan seluruh Israel sampai dilenyapkannya lah ya semua laki-laki di Edom. Tetapi Hadad melarikan diri bersama-sama dengan beberapa orang Edom dari pegawai-pegawai ayahnya dan mengungsi ke Mesir. Adapun Hadad itu masih sangat muda. Mereka berangkat dari Midian lalu sampai ke Paran. Ya, mereka membawa beberapa orang dari Paran, lalu mereka sampai ke Mesir kepada Fir'aun, Raja Mesir. Ia ini memberikan rumah kepada Hadad, menentukan belanjanya dan menyerahkan sebidang tanahnya kepadanya. Hadad demikian disayangi Fir'aun sehingga diberikannya kepadanya seorang istri, yakni adik istrinya sendiri, adik permasyuri Tahpenes. Ya. Jadi saudara, di sini dikatakan bahwa ya Salomo itu mempunyai seorang musuh dan Tuhan yang membangkitkan ya seorang lawan bagi Salomo. Kalau kita melihat di sini saudara, ya kok Tuhan membangkitkan musuh bagi Salomo? Ya, tentunya murka Tuhan itu ada, pembalasan Tuhan itu ada. Dan tentunya Tuhan bekerja lewat orang-orang yang ada di sekitar untuk menegur, ya untuk menghukum, ya tetapi Tuhan mau supaya orang itu bertobat. Tuhan yang membangkitkan saudara, seorang lawan bagi Salomo yang bernama Hadad. Siapakah Hadad ini? Ketika dulu Daud menyuruh panglimanya Yoab untuk memberantas ya semua orang-orang pada waktu itu yang ada ya di Edom, semua orang dibunuh laki-laki. Ya, dan kecuali Hadad ini dia berhasil melarikan diri. Hadad ini melarikan diri ke Mesir sehingga tibalah dia di Mesir
dan dia mengabdi kepada Firaun, raja Mesir. Ya, dan raja Mesir sangat menyayangi Hadad ini. Dia diberi rumah, diberi gaji, dibelanja saudara, diberi sebidang tanah. Bahkan bukan hanya itu, raja Mesir menikahkan Hadad ini dengan iparnya sendiri, yaitu adik dari istrinya raja Mesir, ya, yang bernama Tahpenes, ya. Lalu ayat 20, lalu adik Tahpenes ini melahirkan baginya seorang anak laki-laki, Genubat namanya, dan Tahpenes menyapi dia di istana Firaun. Sehingga Genubat ada di istana Firaun di tengah-tengah anak-anak Firaun sendiri. Ya, luar biasa, Firaun sangat mengasihi Hadad ini, orang Edom. Ya, dan dia melahirkan anak, ya, dari iparnya Firaun sendiri. Kita tahu saudara bahwa Edom itu adalah kerajaan di tenggara Laut Mati. Jadi ya, di sebelah tenggara Laut Mati itu adalah tanah Edom, kerajaan Edom. Daud menambahkan bangsa ini ke dalam kerajaannya, ya, karena kota ini berhasil direbut, ya, dan kota ini sangat strategis karena lewat kota ini dapat mengontrol semua rute menuju ke Laut Merah. Dan pemberontakan Edom itu ya akhirnya terjadi dan dia mengganggu kerajaan Salomo, saudara, ya. Dikatakan di sana dia memiliki anak dengan iparnya Firaun, ya, dia menikah dengan adik dari istrinya Firaun dan anaknya itu disapi di istana Firaun. Jadi anak Hadad ini yang bernama Genubat tumbuh bersama dengan anak-anaknya Firaun. Dia sudah dianggap seperti keluarga sendiri. Ketika didengar Hadad di Mesir bahwa Daud telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan bahwa Panglima Yoab sudah mati juga, maka berkatalah Hadad kepada Firaun, "Biarkanlah aku pergi ke negeriku." Lalu bertanyalah Firaun kepadanya, "Tetapi kekurangan apakah engkau padaku ini, maka engkau tiba-tiba berniat pergi ke negerimu?" Jawabnya, "Aku tidak kekurangan apapun, namun demikian biarkanlah juga aku pergi." Tiba-tiba Hadad yang sudah nyaman di istana Firaun meminta untuk dia mau pergi ke negerinya di Edom, saudara. Sampai Firaun tanya, "Kamu kurang apa? Kenapa kamu mau pulang ke kampungmu?" Ya, dan di sana saudara kita lihat dia cuma bilang, "Ya, aku mau minta izin saja untuk aku pergi ke kampung halamanku." Ayat 23, Allah membangkitkan pula seorang lawan Salomo, yakni Reson bin Eliada, yang telah melarikan diri dari tuannya, yakni Hadadezer, Raja Soba. Ia mengumpulkan orang-orang lalu menjadi kepala gerombolan. Ketika Daud hendak membunuh mereka, maka pergilah mereka ke Damsyik. Mereka diam di sana dan disitulah mereka mengangkat Rezon menjadi raja. Ya, jadi Tuhan bangkitkan. Selain Hadad, ada satu orang lagi dibangkitkan Tuhan untuk melawan Salomo, ya, yang bernama Rezon, saudara. Ya, kita lihat kedaulatan Tuhan, ya, itu bisa bekerja. Jadi seringkali kita diizinkan Tuhan, ya, ketemu orang jahat, lalu kita ditipu lewat bisnis. Tapi semua ajaran Tuhan itu tentunya membawa pada kebaikan dan pertobatan untuk kita. Ya, karena Salomo sudah tidak mau bertobat, ya Tuhan bangkitkan lawan-lawan bagi Salomo yang akan berperang melawan dia dan meruntuhkan kerajaannya. 24, ia mengumpulkan orang-orang lalu mendirikan kepala gerombolan. Ketika Daud hendak membunuh mereka, maka pergilah mereka ke Damsyik. Mereka diam di sana dan disitulah mereka mengangkat Rezon menjadi raja. Dialah yang menjadi lawan Israel sepanjang umur Salomo. Ia mendatangkan malapetaka sama seperti Hadad. Ia muak akan orang Israel dan menjadi raja atas Aram. Kita lihat saudara, yang dibangkitkan Tuhan itu orang-orang yang punya kepahitan di masa lalu. Ya, Hadad, orang ya suku Edom yang pernah akan dibinasakan Daud. Dia punya kepahitan karena kotanya dibunuh, dibinasakan oleh Daud. Lalu sekarang kita lihat juga Tuhan membangkitkan satu orang lain, yaitu Rezon. Ya, dia punya kepahitan juga kepada Daud, ya, karena pada waktu itu ya Daud menyerang negeri mereka dan ia menjadi raja atas Aram. Ya, ayat 26, juga Yerobeam bin Nebat, seorang Efraim dari Sereda, seorang pegawai Salomo, nama ibunya Serua, seorang janda memberontak terhadap raja.
Inilah alasannya mengapa ia memberontak terhadap raja. Salomo mendirikan Milo dan ia menutup tembusan tembok kota Daud ayahnya. Yerobeam adalah seorang tangkas. Ketika Salomo melihat bahwa orang muda ini seorang yang rajin bekerja, maka ia ditempatkannya mengawasi semua pekerja wajib dari keturunan Yusuf. Pada waktu itu ketika Yerobeam keluar dari Yerusalem, Nabi Ahia orang Silo itu mendatangi dia di jalan dengan berselubungkan kain baru, dikatakan di sana dan hanya mereka berdua yang ada di padang. Ahia memegang kain baru yang di badannya lalu dikoyakkannya menjadi 12 koyakan. Dan ia berkata kepada Yerobeam, ambillah bagimu 10 koyakan, disobek kainnya menjadi 12 bagian. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu dari tangan Salomo dan akan memberikan kepadamu 10 suku. Kita lihat saudara di sini, akhirnya setelah Tuhan membangkitkan Edom dari kerajaan di tenggara Laut Mati, lalu Tuhan membangkitkan juga beberapa orang termasuk sekarang Nabi Ahia. Dia memprediksikan saudara kejatuhan dari Salomo. Dia bilang kepada Yerobeam bahwa kamu akan diberi 10 suku dari Israel. Dia mempengaruhi, memberitahukan kepada Yerobeam bahwa Israel itu akan terpecah-pecah. Dan setelah Salomo mati, 10 dari 12 suku Israel memang terbukti mengikuti Yerobeam, saudara Dan 2 suku lainnya, Yehuda dan wilayah Benyamin di sekitar Yerusalem, tetap setia kepada kerajaan Daud. Yehuda suku yang paling besar dan Benyamin suku yang paling kecil. Sering disebut sebagai satu suku karena batas wilayahnya sama. Yerobeam dan Ahia sama-sama berasal dari suku Efraim yang paling menonjol dari 10 suku yang memberontak. Untuk lebih lengkapnya nanti saudara bisa melihat bagaimana tentang kerajaan yang terpecah-pecah itu, nanti kita akan baca itu di Raja-Raja 12. Tapi kita lihat di sini saudara, akhirnya dia berkata di sana bahwa Tuhan sudah bernubuat akan memberikan kepadanya itu 10 suku. Ayat 32, tetapi 1 suku akan tetap padanya oleh karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem kota yang kupilih itu dari segala suku Israel. Sebabnya ialah karena ia telah meninggalkan aku dan sujud menyembah kepada Asitoret, dewi orang Sidon, kepada Kamos Allah orang Moab, dan kepada Milkom Allah Bani Amon, dan ia tidak hidup menurut jalan yang kutunjukkan dengan melakukan apa yang benar di mataku dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku seperti Daud ayahnya. Bukan dari tangannya akan kuambil seluruh kerajaan itu. Aku akan membiarkan dia tetap menjadi raja seumur hidupnya oleh karena hambaku Daud yang telah kupilih dan yang tetap mengikuti segala perintah dan ketetapanku. Tetapi dari tangan anaknya lah aku akan mengambil kerajaan itu dan akan memberikannya kepadamu, yakni 10 suku. Dan kepada anaknya akan kuberikan 1 suku, supaya hambaku Daud selalu mempunyai keturunan di hadapanku di Yerusalem, kota yang kupilih bagiku, supaya namaku tinggal di sana. Maka engkau ini akan kuambil supaya engkau memerintah atas segala yang dikehendaki hatimu dan menjadi raja atas Israel. Dan jika engkau mendengarkan segala yang kuperintahkan kepadamu dan hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan apa yang benar di mataku dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku seperti yang telah dilakukan oleh hambaku Daud, maka aku akan menyertai engkau dan aku akan membangunkan bagimu suatu keluarga yang teguh seperti yang kubangunkan bagi Daud. Dan aku akan memberikan orang Israel kepadamu. Dan untuk itu aku akan merendahkan keturunan Daud, tetapi bukan untuk selamanya. Lalu Salomo berikhtiar membunuh Yerobeam. Tetapi Yerobeam bangkit dan melarikan diri ke Mesir, kepada Sisak raja Mesir. Dan di Mesirlah ia tinggal sampai Salomo mati. Kita lihat saudara, Tuhan akhirnya
ia harus membangkitkan musuh-musuh bagi Salomo akibat dia menyakiti hati Tuhan, hidup di dalam dosa. Dan akhirnya 10 suku akan terpecah dari 12 suku Israel diberikan kepada Yerobeam. Ya, dan ketika Salomo tahu akan hal itu, Salomo berikhtiar untuk membunuh Yerobeam. Tetapi akhirnya Yerobeam melarikan diri. Saudara, ya kita melihat di sini bahwa ya ketika kita ini sudah tidak lagi dapat dipercaya oleh Tuhan, semua yang ada pada kita akan diambil. Ya, tetapi ketika kita dapat dipercaya, maka Tuhan akan mempercayakan semakin banyak kepada kita, saudara. Karena itu, biarlah kita tetap teguh hidup dalam Tuhan, sungguh-sungguh bergaul dengan Tuhan, dan sungguh-sungguh ya hidup di dalam jalan-jalan Tuhan. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini. Engkau terus membawa kami dalam hidup yang berkenan kepadamu ya Tuhan. Jauhkan dari segala dosa, jauhkan dari segala hal-hal yang tidak berkenan, agar kami tetap hidup melakukan hukum-hukum Tuhan dan perintah-perintah Tuhan. Bawa kami dalam kekudusan, ketaatan, agar apa yang sudah Tuhan percayakan di tangan kami, boleh Tuhan kami dapat pegang itu menjadi sebuah kepercayaan dari Tuhan. Jangan ambil Tuhan kepercayaanmu dari kami, seperti Salomo yang sudah mengkhianati Tuhan hanya karena kenajisan dan percabulan dia dengan perempuan-perempuan asing. Kami berdoa Bapa, biarlah Engkau terus membawa hidup kami semakin hari semakin indah di pandangan Tuhan. Setiap mereka yang sedang ada pergumulan hari-hari ini, Tuhan tolong. Bapa, yang sakit Engkau sembuhkan, yang berat Engkau beri kelegaan, yang terikat dengan hutang piutang, masalah keuangan, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kau memberkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang terus berseru kepadamu. Ampuni dosa pelanggaran kami, sucikan kuduskan hidup kami. Yang sedang ada dalam pergumulan Tuhan ingin menjual aset, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapa untuk segala penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bangsa dan negara kami Indonesia di dalam cengkeraman Tuhan. Damai sejahtera sukacita atas Indonesia. Menjelang Pilpres kami berdoa, Tuhan pilih pemimpin yang terbaik bagi bangsa ini. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran yang ada. Biarlah anugerah Tuhan melimpah. Roh takut akan Tuhan ada di atas bangsa kami. Juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan juga tolong. Biarlah Tuhan hujan pertobatan tercurah bagi semua manusia ada di bumi ini. Boleh kembali bertobat, kembali kepada Tuhan. Roh Kudus akan menjamah orang-orang, memilih orang-orang seperti kesaksian yang kami dengar malam ini. Seorang lagi bertobat, meninggalkan dosa, dan kembali kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari buka hati dan tanganmu saudara, karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel.